Pursuit of the Truth, bab 151-152. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suara gemuruh menggema di udara dan pecahan-pecahan itu hancur berkeping-keping. Namun disertai getaran, retakan juga muncul di tubuh ular hitam itu. Saat retakan muncul, Suming mundur sekali lagi. Tatapannya membeku saat dia melontarkan satu kata. Kabut. Kapal berserker ular hitam yang baru saja diperolehnya langsung mengeluarkan kabut hitam dalam jumlah besar. Kabut itu seketika menyebar keluar, menyebabkan area tersebut diselimuti kegelapan. Ekspresi wajah Han Feizi langsung berubah. Begitu kabut hitam menyebar, dia seketika mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Yan Guang. Awan kabut putih langsung muncul di sekitar tubuh Yan Guang, yang karena terkejut, memasang ekspresi serius di wajahnya di dalam kabut hitam. Awan kabut putih membentuk pertahanan ketat di sekitar tubuhnya. Setelah membantu Yan Guang dalam pertahanannya, cahaya keemasan menyambar di luar tubuh Han Feizi. Itu adalah cahaya yang sama yang muncul ketika dia menghadapi Suming sebelumnya, seni aneh yang memungkinkannya untuk tetap tidak terluka meskipun telah disergap berkali-kali oleh Suming. Saat Han Feizi bergerak, mata Suming berkilat di tengah kabut hitam. Tanda pedang bercahaya hijau melesat keluar. Sasarannya bukanlah Yan Guang, bukan pula Yan Feizi, melainkan orang berlumuran darah yang berdiri tepat di depannya. Sosok berdarah itu adalah target Suming. Jika sosok itu tidak dihancurkan, dia tahu bahwa meskipun dia berhasil melarikan diri, masih ada kemungkinan dia akan dikejar. Jika itu terjadi, maka akan lebih baik jika dia menghancurkannya. Pedang hijau itu menebas udara dan berubah menjadi tekanan kuat saat menyerang sosok berlumuran darah yang melayang di hadapan Han Feizi dengan kekuatan yang bahkan bisa membuat mereka yang berada di alam transendensi gemetar ketakutan. Hati Han Feizi langsung bergetar. Dia tidak bisa melihat pedang hijau itu, tetapi dia bisa merasakan kehadiran mengerikan yang mendekat dengan cepat dari kabut di depannya. Itu bahkan memberinya kesan palsu bahwa dia berada di bawah ancaman kematian. Ekspresinya berubah sekali lagi. Han Feizi dengan cepat mundur dan begitu ia melakukannya, ia menyelimuti tubuhnya dengan awan kabut. Cahaya keemasan menembus awan kabut, dan sebuah cermin kuno seukuran telapak tangannya muncul di tangannya. Saat cahaya memancar dari cermin, ia mengeluarkan suara dentuman dan 6 cermin lainnya muncul di sekitar tubuhnya, terletak di sisi, depan, belakang, atas, dan bawah tubuhnya, melindungi Han Feizi dari dalam. Saat dia mundur, pedang kecil berwarna hijau itu mendekati sosok berdarah yang berada di bawah kendali Suming dengan tanda kutukan dan menebas kepalanya. Begitu pedang itu menebas, sosok berdarah itu mengeluarkan jeritan melengking seolah-olah memiliki kecerdasan dan terbelah menjadi dua sebelum hancur berkeping-keping. Tatapan membunuh muncul di mata Suming. Dia baru saja akan mengendalikan pedang hijau kecil itu untuk menyerang Han Feizi ketika jantungnya tiba-tiba berdebar kencang dan wajahnya langsung memerah. Kabut merah menyebar dari dua bagian tubuh yang hancur berlumuran darah dan berubah menjadi gambar merah kompleks berukuran sekitar 100 kaki. Saat muncul, cahaya merah yang menusuk menyambar. Cahaya merah itu mengandung tekanan yang membuat Suming gemetar, dan ketika muncul, menyebabkan kabut hitam di area tersebut memudar. Dalam sekejap, kabut hitam itu lenyap tanpa jejak. Pada saat yang sama, gambar merah itu mulai bergeser dan berubah menjadi wajah seorang wanita. Wanita ini sangat cantik, matanya terpejam, dan saat bulu matanya berkedip, dia membuka matanya. Begitu dia melakukannya, pedang kecil berwarna hijau itu langsung bergetar seolah tak bisa mendekat. Cahaya redup terpancar dari mata wanita itu dan tawa kecil bergema di udara. Ada kekuatan aneh dalam tawa itu, membuat siapapun yang mendengarnya merasa jantung mereka bergetar seperti air yang beriak tak berujung. Itu membuat orang gelisah.
Saat tawa kecil bergema di udara, wanita itu membuka mulutnya dan meniup pedang kecil berwarna hijau itu. Napasnya seperti udara harum, dan saat menyentuh pedang kecil itu, terdengar suara siulan pedang yang tajam. Pedang itu bergetar dan terpental kembali ke arah Su Ming sebelum dengan cepat menembus tubuhnya. Wajah Su Ming langsung memerah. Saat aroma harum menerpa wajahnya, tatapan bingung muncul di matanya. Ia bisa melihat sosok samar seorang wanita muda cantik yang sudah menikah. Kecantikan wanita itu membuatnya merasa jantungnya berdebar kencang. Perasaan itu membuatnya berpikir bahwa jika wanita itu mengatakannya saja, ia akan mengorbankan nyawanya untuknya. Saat itu, wanita itu menatapnya dengan tatapan memikat, seolah-olah memanggilnya untuk datang kepadanya. Ekspresi Su Ming di balik topeng itu tampak kebingungan. Namun pada saat itu, potongan puing hitam misterius yang tergantung di dadanya memancarkan aura dingin ke tubuhnya, persis seperti saat dia terkejut ketika dewa jatuh berserker turun. Tubuh Su Ming tersentak, dan seketika, matanya menjadi jernih. Begitu sadar kembali, Su Ming batuk mengeluarkan seteguk darah dan cahaya di matanya menjadi redup. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya, dan dia segera mundur tanpa ragu-ragu. Ini mungkin tampak terjadi dalam jangka waktu yang lama, tetapi sebenarnya hanya berlangsung sesaat. Ketertarikan terpancar dari wajah raksasa wanita di udara itu. Saat ia menyaksikan Su Ming mundur dengan tergesa-gesa, ia tiba-tiba tertawa. Fei Er, Yan Guang, aku ingin orang ini hidup-hidup. Pergi. Dia sudah terluka parah, dia tidak akan bisa berbuat banyak, bawa dia kepadaku. Saat wajah raksasa itu berbicara dengan lembut, ia perlahan menghilang. Yan Guang segera menurut. Han Feizi tidak berbicara, tetapi tetap mengerutkan kening sambil melihat ke arah Su Ming melarikan diri. Dia masih merasa ada sesuatu yang familiar tentang Su Ming, namun dia hanya sempat berpapasan dengannya dalam waktu singkat. Dia tidak menemukan petunjuk apapun darinya. Su Ming memegang dadanya, bagian yang paling sakit saat itu. Rasanya seperti hatinya hancur. Darah terus mengalir dari mulutnya, dan bekas tebasan pedang kecil di tengah alisnya juga menjadi pudar karenanya. Ada bekas merah yang membayangi di pedang itu. Itu Yan Luan. Ini bukan pertama kalinya Su Ming melihat wujud raksasa wajah wanita itu. Dia pernah melihat wanita ini sebelumnya, ketika He Feng menantang rantai gunung Han beberapa tahun yang lalu. Dia jelas bukan sembarang berserker kuat biasa di alam transendensi. Seni berserker yang baru saja dia gunakan pasti bisa membunuh seseorang tanpa ada yang menyadarinya. Su Ming terbatuk-batuk mengeluarkan seteguk darah, dan sambil terhuyung maju, dia mengeluarkan Salt Asunder dengan tangan kanannya dari dadanya dan memasukkan pil itu ke mulutnya sebelum melanjutkan menyerang. Han Feizi dan Yan Guang mengejarnya tanpa henti dengan kecepatan penuh di belakangnya. Guru, kekuatan Yan Luan seharusnya berada di tingkat menengah alam transendensi. Dia adalah salah satu dari sedikit pemimpin suku dari semua suku di dunia yang memiliki kekuatan yang melampaui tetua sukunya. Suku Danau Warna juga sangat berbeda dari suku-suku lain. Tetua bukanlah kepala suku, pemimpin sukulah yang menjadi kepala suku. Dan ternyata dia juga ada di sini. Ada rasa takut yang jelas dalam suara He Feng. Ketika Su Ming mendengar kata-kata He Feng, wajahnya menjadi muram. Dia menggertakkan giginya dan terus berlari ke depan tanpa mempedulikan luka-lukanya. Saat berlari, dia terus menyerap sejumlah besar Salt Asunder, yang memungkinkannya mempertahankan kecepatannya, tetapi karena penyerapan terus-menerus ini, dia tidak dapat menenangkan diri dan menyembuhkan luka-lukanya dengan cepat. Han Feizi dan Yan Guang semakin tercengang saat mereka mengejarnya. Mereka berdua mengira bahwa dengan luka parah yang diderita Su Ming, dia tidak akan bisa lari terlalu jauh atau terlalu lama. Namun 4 jam telah berlalu, dan tamu dari suku Timur Tenang ini masih berlari dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Wajah Su Ming pucat di balik topeng. Bahkan dengan bantuan Salt Asunder yang menyembuhkan lukanya,
Berjam-jam melarikan diri masih membuatnya sulit pulih karena dia tidak punya waktu untuk duduk dan bermeditasi untuk menyembuhkan diri. Terutama rasa sakit yang tajam di dadanya. Rasa sakit itu belum banyak hilang. Saat ia terus berlari, rasa sakitnya semakin bertambah, seolah-olah jantungnya akan hancur sepenuhnya. Suku Danau Warna. Su Ming mengukir nama suku itu dalam benaknya, tetapi dia tidak bisa berhenti. Dia khawatir Yan Luan akan muncul lagi. Jika dia muncul, dia akan kesulitan melarikan diri. Tuan, saya rasa Yan Luan tidak akan muncul lagi. Suara He Feng yang penuh kehati-hatian bergema di benak Su Ming dengan kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Dia tidak ingin Su Ming mati. Jika Su Ming mati, akan sulit baginya untuk bertahan hidup juga. Melanjutkan, Su Ming tahu bahwa kecerdasan dan pengalamannya tidak dapat dibandingkan dengan He Feng. Ketika dia mendengar kata-kata He Feng, sebuah pikiran yang samar namun penting muncul di benaknya. Kekuatan Yan Luan sangat luar biasa hingga mengejutkan. Jika dia bisa muncul kapanpun dia mau, maka tak satu pun tamu dari dua suku lain yang memasuki tempat tersembunyi itu akan selamat. Bahkan, mereka tidak perlu mengirim orang untuk menyelidiki tempat itu sama sekali. Pikiran He Feng bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan dia berbicara sambil melanjutkan analisisnya. Tapi karena dia mengirim Han Feizi dan Yan Guang untuk membunuhmu, dan karena kita bertemu dengan pria berjubah merah dan orang lain saat kita keluar dari terowongan, itu berarti. Ini berarti kekuatan Yan Luan sangat terbatas di tempat ini, atau ada sesuatu lain yang memaksanya untuk terus berada di satu tempat dan dia tidak bisa pergi. Dia hanya bisa menggunakan metode seperti barusan dan menyerang melalui penampakan, kata Su Ming segera. Luar biasa, Guru. Selain itu, serangan dari penampakan Yan Luan bukanlah hal yang sederhana. Jika tidak, dia bisa saja memanggil penampakan itu lagi dan Anda tidak akan bisa melarikan diri selama ini. He Feng terlebih dahulu memuji Su Ming sebelum mengungkapkan pikirannya. Kilatan muncul di mata Su Ming. Dia tahu dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia mungkin masih memiliki persediaan Salt Asunder yang cukup, tetapi jika dia membiarkan rasa sakit yang tajam di dadanya itu terus berlanjut, tubuhnya tidak akan mampu menahannya. He Feng, aku tahu kau masih menyimpan beberapa trik. Jika aku mati, kau pun tidak akan bisa bertahan. Jangan bersembunyi lagi. Bisakah kau menahan Han Feizi dan orang lain itu untuk sementara waktu? Su Ming menarik napas dalam-dalam dan mengirimkan pikirannya kepada He Feng. He Feng terdiam sejenak, seolah sedang mengambil keputusan. Tuan, dengan kondisi saya saat ini, saya hanya bisa menahan mereka selama setengah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa. Itu sudah cukup bagus. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Su Ming berhenti dan segera duduk bersila di tanah. Dia mengeluarkan beberapa pil Salt Asunder dan memasukkan satu ke mulutnya sebelum menutup matanya dan segera mulai mengalirkan kinya. Waktu berlalu. Tak lama kemudian, awan putih melesat di langit di belakang Su Ming. Ketika awan putih itu berjarak 1000 kaki darinya, cahaya redup menyambar di sekitar tubuhnya, dan sosok kecil He Feng melesat keluar. Wajahnya tertutup. Dia tidak ingin Han Feizi mengenalinya, yang hanya akan membuat Su Ming tidak senang padanya dan pada gilirannya mencurigainya. Begitu muncul, He Feng mengangkat tangan kanannya dan mengepalkan tinjunya ke arah awan putih yang mendekat dari langit. Riak-riak muncul di antara tempat Su Ming duduk dan awan putih yang mendekat. Riak-riak itu dengan cepat menyebar. He Feng melesat keluar dengan cepat, dan cahaya redup di sekitar tubuhnya menyebar keluar. Cahaya redup seketika menyelimuti area seluas 500 kaki di sekitar Su Ming. He Feng duduk bersila di udara dengan mata tertutup. Seluruh tubuhnya menyatu dengan cahaya, dan dia menghilang tanpa jejak. Dengan cara ini, dia bisa menghentikan Han Feizi dan Yan Guang untuk memberi Su Ming waktu. Suara dentuman menggelegar terdengar di udara. Itu adalah Yan Guang, yang memiliki tatapan membunuh di wajahnya saat dia terus-menerus menyerang cahaya redup dengan tombak biru panjang di tangannya.
menyebabkan cahaya redup itu bergetar, tampak seolah-olah akan terkoyak kapan saja. Hanya dengan satu pandangan, Han Feizi melihat Su Ming duduk di dalam cahaya redup. Cahaya aneh muncul di matanya dan dia bertindak. Awan putih mengelilingi cahaya redup itu dan menyempit dengan tekanan yang sangat besar, menyebabkan area yang diselimuti cahaya redup itu terus menyusut. 400 kaki, 300 kaki, 200 kaki, ketika area yang diselimuti cahaya menyusut hingga hanya 100 kaki, layar yang dibentuk oleh cahaya itu menjadi sangat redup. Pada saat itu, Yan Guang mengeluarkan geraman rendah dan tombak panjang di tangannya memancarkan cahaya biru terang sebelum dia menusuk layar cahaya redup itu dengan tombak tersebut. Layar cahaya itu langsung hancur berkeping-keping dan berubah menjadi serpihan tak terhitung jumlahnya yang berjatuhan ke belakang. Serpihan-serpihan itu berkumpul di udara dan berubah menjadi He Feng yang wajahnya tertutup. He Feng bergidik. Saat ia muncul, tombak di tangan Yan Guang mengeluarkan siulan tajam saat meluncur ke arah Su Ming. Tatapan Han Feizi dingin saat dia berdiri di sampingnya. Dia mengangkat tangannya dan awan kabut saling mengelilingi sebelum berubah menjadi tangan raksasa yang terbuat dari awan kabut yang menerjang ke depan. He Feng diliputi kecemasan yang luar biasa. Dia sepenuhnya mengerti bahwa jika Su Ming mati, dia akan langsung mati bersamanya. Dia menggertakkan giginya dan meraung. Cahaya redup kembali memancar dari seluruh tubuhnya, dan berkumpul di area seluas 30 kaki di sekitar tubuh Su Ming. Saat cahaya itu menghantam tombak panjang Yan Guang, cahaya itu meledak sekali lagi, tidak mampu menahan kekuatan tersebut. Inilah batas kemampuan He Feng. Tubuhnya seketika menjadi lemas, seolah-olah akan hancur berkeping-keping. Ia tertawa terbata-bata. Saat ia jatuh ke dalam keputusasaan, kekuatan penyerap yang kuat menyebar dari dalam Su Ming dan menyelimuti tubuh He Feng, menariknya masuk dalam sekejap. Pada saat yang bersamaan, Su Ming membuka matanya. Kilatan dingin melintas sekilas di matanya, dan niat membunuh muncul. Saat ia membuka matanya, cahaya merah muncul di bawah kaki Su Ming, dan padang rumput merah menyebar dengan cepat. Padang rumput itu menutupi area seluas 100 kaki, membentuk lapisan perlindungan yang menghalangi tombak panjang Yan Guang dan tangan raksasa awan kabut milik Han Feizi. Suara gemuruh bergema di langit dan tombak panjang Yan Guang berhasil ditangkis. Begitu tombak itu berhenti, Su Ming berdiri dengan cepat dan melangkah maju. Dia mengabaikan Han Feizi dan menyerbu ke arah Yan Guang begitu cepat hingga langsung mendekatinya, lalu melayangkan tinjunya ke arahnya. Yan Guang beradu tinju dengannya, sambil menggeram pelan. Dengan suara keras, dia terhuyung mundur dan batuk darah. Tatapan membunuh muncul di mata Su Ming. Dia menyerbu maju untuk mengejar pria itu dan membunuhnya. Ketika Han Feizi melihat padang rumput merah itu, ia terdiam sejenak. Entah mengapa, ia merasa pernah melihat padang rumput ini sebelumnya. Namun, kejadian di dalam gua di hutan hujan itu berlangsung terlalu cepat hari itu, sehingga ia tidak melihat semuanya dengan jelas. Dia baru saja akan bertindak setelah pulih dari keterkejutannya ketika Su Ming mengayunkan tangan kanannya ke arahnya dan ular hitam itu segera muncul kembali, berubah menjadi lapisan kabut hitam tipis. Kepala ular itu muncul di dalam kabut tersebut dan menerjang ke arah Han Feizi dengan mulut terbuka lebar untuk menelannya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Han Feizi memperlihatkan seringai dingin dan cahaya keemasan memancar di seluruh tubuhnya. Dia tidak memperhatikan ular yang terbentuk dari kabut hitam. Sebaliknya, dia melangkah maju dan menerobos kabut dengan maksud mencegah Su Ming membunuh Yan Guang dan kemudian menangkapnya hidup-hidup bersama rekannya. He Feng, kaulah yang memancingnya ke sini dan kau masih belum menyerang. Sampai kapan kau akan menunggu? Mata Su Ming berbinar-binar. Dia harus membunuh Yan Guang terlebih dahulu, sebelum bisa berurusan dengan Han Feizi. Dia tidak bisa membiarkan kedua orang ini bekerja sama. Ketika dia melihat Han Feizi menerobos kabut tanpa ragu, dia segera mengambil keputusan dan mengucapkan kata-kata itu dengan suara serak. Begitu kata-kata itu terucap,
ekspresi tenang di wajah Han Feizi langsung berubah. Secara naluriah ia berhenti dan mengangkat kepalanya. Dengan dentuman keras di kepalanya, jawaban mengapa ia merasa familiar saat berhadapan dengan pria ini pun muncul. Namun ada harga yang harus dibayar untuk jawaban ini. Harga itu adalah nyawa Yan Guang. Saat Han Feizi terkejut mendengar kata-kata Su Ming dan terhuyung, ia segera menyusul Yan Guang yang mundur. Tanda pedang di tengah alisnya berkilat, dan pedang kecil berwarna hijau itu mengeluarkan suara siulan saat meluncur ke arah Yan Guang. Pedang itu bergerak begitu cepat sehingga langsung mendekati Yan Guang dan menembus tengah alisnya. Pria itu mengeluarkan teriakan melengking dan kesakitan. Terdengar suara dentuman keras di udara, dan Yan Guang terhuyung mundur beberapa langkah karena sisa kekuatan serangan pedang kecil itu sebelum jatuh ke tanah dengan kaki yang kejang-kejang tak terkendali. Napasnya terhenti dan dia meninggal. Su Ming terengah-engah, dan keringat muncul di dahinya. Darah juga keluar dari mulutnya. Wajahnya pucat, dan rasa sakit di dadanya semakin hebat. Rangkaian tindakan yang dilakukan Su Ming telah menghabiskan banyak energinya. Ketika dia membunuh Yan Guang, dia hampir menghabiskan seluruh kekuatan spiritual yang tersimpan dalam jalur darah di tubuhnya. Saat ini, dia memegang batu roh merah di tangannya, dan padang rumput merah itu bergerak bersama kakinya hingga meliputi area seluas 100 kaki di sekitarnya. Di dalam tubuh Su Ming, jiwa-jiwa sayap bulan menyebar dan mengelilingi area tersebut sambil mengeluarkan raungan tanpa suara. Pedang kecil berwarna hijau itu menjadi kusam. Bahkan ada beberapa bintik merah di badan pedang, seolah-olah telah meresap ke dalam pedang itu sendiri. Pemandangan itu sangat mengerikan. Saat ini, pedang itu melayang di samping Su Ming, memancarkan aura pedang yang samar dan lemah. Han Feizi berdiri ratusan kaki jauhnya dari Su Ming. Saat menatapnya, tatapan ganas muncul di matanya. Dia telah lama mencari orang di hadapannya tetapi tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya sekarang, di tempat ini. Anda adalah tamu suku Timur Tenang, kalau begitu, orang kecil dalam cahaya redup tadi pastilah He Feng. Adapun benda ini, kilatan cahaya muncul di mata Han Feizi, dan dia menatap pedang kecil berwarna hijau itu. Ini pasti harta karun besar He Feng. Siapa sangka, Xuan Lun dan aku telah memperebutkannya begitu lama, dan kaulah yang akhirnya mendapatkannya. Ini pertemuan kedua kita, dan kekuatanmu telah berubah drastis. Kau pasti bukan orang sembarangan. Siapakah kau? Tamu dari suku Timur yang tenang, Mosu, kata Su Ming dengan suara serak sambil menatap Han Feizi yang berkerudung melalui topengnya. Mosu. Han Feizi menatap Su Ming, tanpa berkata apa-apa. Su Ming pun tak berbicara. Ia hanya bisa terengah-engah sambil menatap Han Feizi. Kau terluka parah. Aku hanya punya peluang 1/7 untuk bisa membunuhmu di sini. Setelah belasan tarikan napas berlalu, Han Feizi berbicara dengan lembut. Aku juga punya peluang 1/7 untuk bisa menjatuhkanmu bersamaku, kata Su Ming dengan tenang. Pedang kecil berwarna hijau di sampingnya mengeluarkan suara siulan pedang yang ringan. Aku percaya padamu. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Han Feizi. Meskipun senyumnya tertutup kerudung, samar-samar masih terlihat. Seolah-olah wajahnya yang tertutup kerudung menyimpan kecantikan yang tak tertandingi ditambah dengan senyumannya. Sekarang aku tahu siapa dirimu, itu sudah cukup bagiku. Aku akan memberimu kesempatan. Aku tidak akan mengungkapkan identitasmu, tetapi jika kau bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup, maka kau harus memenuhi satu permintaanku. Han Feizi tertawa pelan. Ia bahkan tidak bertanya apakah Su Ming menyetujui kata-katanya sebelum melayang ke udara dengan awan putih di bawah kakinya. Pakaiannya menari-nari di udara saat ia menghilang di kejauhan dengan lesu. Su Ming mengerutkan kening. Dia tidak bisa memahami wanita di hadapannya ini. Ketika Han Feizi menghilang di cakrawala, Su Ming sejenak terdiam termenung. Dia melirik mayat Yan Guang dan menggeledah tubuhnya. Setelah menemukan barang-barangnya,
dia mengambil tombak panjang berwarna biru dan segera meninggalkan tempat itu. 2 jam kemudian, Su Ming duduk bersila di tempat terpencil di pegunungan. Rasa sakit di dadanya semakin hebat. Saat ini, dia memejamkan mata untuk bermeditasi dan menggunakan Saut Asunder untuk menyembuhkan lukanya. Dia harus sembuh dengan cepat. Tempat ini hanya akan menjadi semakin berbahaya. Hamparan langit berbintang itu masih mendominasi langit di lahan terpencil milik leluhur Gunung Han. Siang hari takkan pernah tiba. Namun, tempat ini tidak gelap. Ada cahaya lembut di area tersebut yang tak berbeda dengan siang hari di mata seorang berserker. Su Ming terbangun dari meditasinya beberapa jam kemudian dan menghela napas gemetar. Wajahnya masih pucat di balik topeng, tetapi sebagian besar lukanya telah sembuh. Luka paling parah di tubuhnya ada di jantungnya. Seandainya bukan karena perlindungan puing-puing misterius itu, hati Su Ming tidak akan mampu menahan tawa pemimpin suku Danau Warna, yang merupakan bagian dari seni berserkernya. Hatinya pasti akan hancur berkeping-keping. Dia mungkin sudah pulih sedikit sekarang, tetapi dia masih bisa merasakan sakit di hatinya. Sambil duduk di sana, Su Ming mengangkat tangan kanannya dan menekan bagian tengah alis topeng itu. Seketika, cahaya hijau menyala di tengah alisnya dan pedang kecil berwarna hijau muncul. Su Ming mendekatkannya ke matanya. Ada 3 bintik merah kecil pada pedang itu yang telah mengikis badannya, menyebabkan aura pedang itu rusak dan kekuatannya berkurang drastis. Seorang berserker kuat di tahap menengah alam transendensi, gumam Su Ming. Dia mengangkat tangan kirinya dan mencoba menghapus bintik-bintik merah itu. Setelah beberapa saat, dia menghela napas panjang. Dia tidak bisa menghapus bintik-bintik merah itu. Dalam keheningannya, ekspresi Su Ming tiba-tiba berubah. Dia merasakan seseorang bergerak mendekat ke arahnya di area yang telah diberi tanda. Itu dia. Su Ming menyipitkan matanya. Suasana di pegunungan itu sunyi. Dong Fang Hua bergerak maju dengan hati-hati. Tubuhnya dipenuhi luka dan jubahnya berlumuran darah. Wajahnya pucat, dan saat ia bergerak maju sambil terengah-engah, ia terus-menerus menoleh ke belakang dengan rasa takut yang masih terpancar di matanya. Tempat terkutuk ini, siapa sangka suku Danau Warna akan menyerang dalam skala sebesar ini. Penggalian kali ini terlalu berbahaya. Untung aku menemukan beberapa ramuan. Sekarang aku bisa mendapatkan perlindungan. Dong Fang Hua tertawa getir dan bergerak maju dengan cepat namun hati-hati. Saat ia melangkah maju, sebuah suara tenang tiba-tiba terdengar di telinganya. Saudara Dong Fang, siapakah itu? Ekspresi Dong Fang Hua berubah. Ia tidak berhenti berbicara, tetapi secara naluriah berlari beberapa langkah ke depan. Baru kemudian ia menyadari bahwa suara yang baru saja didengarnya terdengar cukup familiar. Saudara Mo. Dong Fang Hua terdiam sejenak. Ia berhenti, tetapi tetap waspada. Saat ia melihat sekelilingnya, pandangannya tertuju pada seseorang yang berjalan ke arahnya dari kejauhan. Su Ming berjalan dengan tenang ke arah Dong Fang Hua dan berhenti sekitar 30 meter darinya. Dia menatap lelaki tua yang tampak sengsara itu. Jelas bahwa lelaki tua itu tidak akan selamat setelah memasuki tempat ini. Ketika Dong Fang Hua melihat Su Ming, dia menghela napas lega dan senyum pahit muncul di wajahnya. Saudara Mo, aku mempermalukan diriku sendiri ketika kau tiba-tiba berbicara karena aku terlalu gugup. Mohon maafkan perilakuku yang kurang baik. Tidak apa-apa. Tempat ini telah dikuasai oleh suku Danau Warna dan sangat berbahaya. Aku bertindak terlalu gegabah barusan. Su Ming menggelengkan kepalanya. Dia bisa memahami ketakutan Dong Fang Hua. Saudara Dong Fang, mengapa kau sendirian? Aku ingat saudara Chen bersamamu. Su Ming menatap Dong Fang Hua dan berbicara dengan nada tenang. Saudara Chen, dia terbunuh. Saudara Mo, ini bukan tempat yang tepat untuk berbicara. Kita tidak bisa berlama-lama di sini. Jika kau tidak punya tempat lain untuk pergi, mengapa kau tidak ikut denganku ke tempat berkumpul? Dengan kekuatanmu,
Kau tidak perlu seperti aku dan mengumpulkan ramuan untuk mendapatkan perlindungan dari Tuan Nantian, kata Dong Fanghua cepat. Tempat berkumpul. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Su Ming tergerak oleh ide itu dan mengangguk. Di bawah pimpinan Dong Fanghua, keduanya dengan cepat meninggalkan tempat itu dan berlari menjauh. Lebih dari separuh tamu suku Timur Tenang telah meninggal. Saat ini, selain kau dan aku, hanya tersisa 2 orang yang selamat. Salah satunya adalah Tuan Nantian, tamu kehormatan suku Timur Tenang. Orang lainnya adalah Chow Nu. Dia mudah marah dan merupakan pengikut Tuan Nantian. Dia juga tamu dari Tranquil East. Ketika kakak Chen dan aku pergi ke tempat pertemuan, kami mengalami masalah. Kakak Chen meninggal, dan aku diselamatkan oleh Chow Nu ketika aku dalam bahaya. Dalam perjalanan, Dong Fanghua berbicara kepada Su Ming dengan suara rendah tentang hal-hal yang telah dialaminya sejak tiba di tempat ini.